Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Oke, terima kasih atas waktunya. Ini akan memberikan materi lanjutan yang kemarin. Ya, kemarin kalian sudah tahu tentang potensi diri, termasuk di dalamnya adalah kemarin materinya tentang gaya belajar. Kemarin itu ternyata anak-anak sini itu rata-rata ya, bukan rata-rata, tapi sebagian besar siswa sini itu tipe belajarnya adalah tipe belajar apa? Kinestetik, langsung praktek pada objek tertentu. Sebelum Pak ke materi, saya absen dulu ya. Ini dari Jumat, oke. Tanggal 17 Abi Kohar ada, kemudian Ahmad Faisal dia ya? Yang tadi? Yang tadi, oke. Kemudian Haji Setiawan DL Anissa, kemudian Aryo Dian Aruni, Arvinda, Asraf, Pak. tidak sedangkan kemana keterangannya? Tidak tahu, ada yang tahu? Tidak izin di grup? Tidak ya? Itu sudah ada di grup tapi tidak ada di keterangannya. Kemudian Aulia, oke, Bernan, dispen. Kemudian Cynthia, dispen juga. Daniel, oke, Betan, apa? Sakit. Ada keterangannya no? Kok ada suratnya? Suratnya ada di grup. Supaya itu tadi kelihatannya buka di grup 10 ini kan paling mudah. Oke. Fani. Oke. Kemudian balik. Iya balik. Ina DL. Kemudian Jantri Wibowo. Oke. Julio Ilham. Lailatif. Mantrifatun. Maulidia. Oke. Mailuda Ayu. Muhammad Gafi. Muhana. Naili. Siapa mas? Muhammad Rayhan. Sengaja tak lewati. Muhammad Rayhan. Oke, terima kasih. Naili. Dan kemudian Nisma. Nah ini Dispen. Oke. Nona Dispen juga. Lokal. Baik. Pansa Casmi. Oke. Rizky Pratama Mulia. Salwa Naura. Oke. Satria Yuda. Ini yang tadi izin. Ya. Sel 5. Ya. Kopi Nur. Sorry. Panjang tempat terus ya. Oke. Sarifah. Oke. Jamina. Ini tulisannya absen itu kecil. Oke, kita lanjut ke materi berikut ya. Ini tentang pengelolaan emosi. Ya, pengelolaan emosi. Sebelum sampai ke pengelolaan masalah emosi, saya tuh akan membagikan lembar kerja ini dulu.
Kurang berapa? Kurang berapa? Oke, sekarang perhatikan, ini adalah bermain kertas emosi ya. Coba nanti Pak Yoto akan bacakan cerita ini ya, akan bacakan cerita ini. Nanti ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk mengetahui emosi kalian ya, mengetahui emosi kalian. Nanti kalau cerita Pak Yoto ini nanti seneng, ini kertas yang paling yang halaman kedua ini dibiarkan saja ya. Tetapi kalau ceritanya misalnya sedih ya, sedih ini di coret belakang disilang, yang bawahnya itu ya jangan semuanya, yang bawah. Kemudian kalau ceritanya itu membuat emosi atau jengkel, ini nanti bisa dikemas-kemas paling ujung yang belakang halaman kedua loh ya, halaman kedua. Bisa dipahami ya. Sekali lagi, kalau ceritanya Pak Yoto ini senang, ini kertas ini tidak usah diapa-apakan, dibebek saja, dilus-lus. Kalau nanti sedih ya, kalau menyedihkan ini disilang ya, disilang. Yang belakang yang yang ini aja sini, silang kecil aja. Kemudian kalau nanti jengkel bisa di ujungnya sini, terus gitu ya. Oke, ini saya bacakan. Oke, ini yang pertama, Mentari Pagi. Ini judulnya adalah Pagi yang Sempurna. Ini terkait dengan salah satu siswa yang akan masuk di sekolah, tapi ada kendala di tugasnya. Cerita selengkapnya ini, Pagi yang Sempurna. Mentari pagi baru saja menyapa, menyebar cahaya keemasan di kamar Adit. Ini tidak ada yang namanya Adit ya. Ini kalau nama misalnya ada beneran, ini saya minta maaf, ini hanya sebuah cerita saja. Hari ini dia merasa sangat siap, seragamnya rapi, rambutnya tersisir licin, ya, tersisir licin. Kemudian dan yang paling penting semua tugas sekolah, termasuk mata pelajaran sejarah, matematika, dan desain bahasa Indonesia telah selesai dengan sempurna tadi malam. Dia sudah mengeceknya berulang kali. Ini anak tenanan, anak sekolah tenanan. Jadi malam juga dipersiapkan. Itu sudah menyiapkan ini ya. Kemudian Adit sarapan, teriak ibu dari dapur. Jadi ibu pada saat masak di dapur langsung panggil Adit sarapan dulu gitu. Setelah sarapan kilat. Jadi ini Adit ini sarapannya ini sarapan dengan agak cepat tergesa-gesa. Adit menyambarkan di punggungnya yang berat. Dia mengaitkan helm dan bergegas menuju ke garasi. Ya, jadi setelah Adit sarapan, kemudian pamitan dengan orang tua, menyangklong tas menuju ke garasi. Sampai di sini kertasnya masih utuh atau sudah ada yang
tergores. Mas Yuko, oke, saya lanjutkan. Tas sudah lengkap, seragam oke. Semangat full, Imam Adit sambil starter motornya. Kemudian di tengah perjalanan yang baru ditempuh sekitar 5 menit, tiba-tiba sebuah sensasi aneh mendadak di benaknya, di benak Adit maksudnya. Sensasi kekosongan seperti ada yang hilang. Dia menaktifkan kendaraannya dan merogoh-rogoh tasnya. Itu paket, oh ada. Manggil melihat tasnya, buku paket ada. Tempat pensil juga ada. Lalu ia teringat tugas isek bahasa Indonesia yang telah diketik rapi, dicetak dan diletakkan dalam map biru, tidak di dalam tasnya. Jadi pada saat itu dia gogoh-gogoh tas, tetapi tugas bahasa Indonesia yang sudah rapi untuk dikumpulkan pada hari itu ini tertinggal di dalam tasnya. Sampai di sini masih utuh kan? Ya oke, masih utuh. Adit mendadak ucap map biru itu ia ingat betul diletakkan di atas meja belajar agar tidak lecek. Sambil menunggu ia memasukkan ke dalam tas setelah sarapan. Dalam keterbiasaannya, dia lupa tugas yang paling penting yang akan dikumpulkan pada pagi yang tertinggal. Kemudian tanpa pikir panjang, Adit memutar balik motor, dia harus kembali. Jadi setelah melihat ada yang tertinggal, akhirnya dia langsung merapikan tasnya lagi, cangklong tas, langsung balik kanan menuju ke rumah. Kemudian 15 menit waktu berada terbuang untuk putar balik dan mengambil map itu. Setelah tugas sudah lama di dalam tas, Adit tancap gas. Kali ini dengan perasaan cemas yang menusuk, namun semesta sepertinya sedang bersekongkol. Saat ia memasuki jalan utama menuju sekolahnya, pandangannya langsung disambut oleh lautan kendaraan mobil-mobil merayap, motor-motor berdesakan, klakson saling bersautan. Jalan yang biasa ia hanya padat dan persegi persimpangan, ini benar-benar macet total karena ada truk yang mogok di lajur tengah. Sampai di sini, apakah tetap masih posisi baik-baik saja? Ya. Oke. Kemudian Adit mematikan mesin motornya. Dia mencoba mencari celah di antara mobil-mobil lewat dan angkutan umum. Tetapi sia-sia, setiap meter yang dia tempuh terasa seperti 1 jam. Kemudian Adit melihat jam tangannya menunjukkan pukul 6:55 menit. Gerbang sekolah akan segera ditutup tepat pukul 7. Sampai di sini ada yang masih baik-baik saja, tasnya dilepas ke tasnya. Ada yang sudah tersolek atau sudah ditolong? Belum. Oke. Kemudian keringat dingin membasahi punggung Adit bercampur dengan rasa frustasi. Ayo dong, sambil tadi di perjalanan tadi ya, ayo dong jalan sedikit lagi. Batin Adit menepuk-nepuk stang motornya. Biasa tuh, ayo cepet dan laku gitu kan biasanya di perjalanan ya. Kemudian waktu terus berdetak pukul 6:58 menit sampai 06:59 menit. Ya, Adit akhirnya berhasil lepas dari kemacetan, memacu motornya secepat mungkin di beberapa ratus meter terakhir. Dia melihat sebuah sekolahnya dari kejauhan. Ini sudah dari kelihatan dari atas yang di Kapitan atas itu sama 16 maksudnya ya. Kemudian hanya kurang beberapa ratus meter lagi. Tepat saat jarum panjang jam menuju ke angka 12:07, Adit tiba di depan gerbang. Pandangannya jatuh pada gerbang bersih besar yang ini perlahan didorong dan dikunci oleh Pak Budi, satpam sekolah yang terkenal di sini. Ini sekolah satpam di sini kan ya sini ya? Ya.
Ini yang menutup siapa malah? Bapak guru kan bukan satpamnya kan? Ini satpamnya apikan misalnya. Kalau di tempatnya di negeri aman-aman sana itu sudah ditutup. Kemudian Pak Budi menoleh wajahnya menunjukkan ekspresi minta maaf yang tak terbantahkan. Maaf di sudah pukul 7 ini, gerbang sudah ditutup, aturan tetap ya aturan. Akhirnya Adi tetap menunggu di depan gerbang seperti biasa, jalan-jalan seperti penonton kalian. Kemudian Adit berdiri terpaku di depan gerbang yang sudah terkunci. Napasnya tersengal, map biru yang berisi tugas yang sudah ia perjuangkan ini terasa begitu berat di dalam tasnya. Kemudian ini sudah di depan gerbang, ini tidak ada toleransi walaupun terlambat hanya 1 menit. Ini sama di Seman Bulan juga sama. Kemudian yang terlambat setelah bersusah payah menyelesaikan tugas, terlambat karena kelupaan kecil dan terlambat karena takdir kemacetan. Pagi yang ia yakini akan sempurna, ini berakhir dengan Adit harus berdiri di luar gerbang menanti hukuman sambil merasakan berdirinya ironi. Tugas sudah siap, tetapi dia tidak siap. Ini sebetulnya ada jurnal emosi sebetulnya dari jurnal emosi sehari sampai semalam. Kira-kira adakah dari sekian siswa ini yang mempunyai cerita khusus tentang emosi sehari semalam ini? Coba aja. Misalnya jengkel atau motorinan? Ya. Apa cerita apa? Misalnya yang paling jujur sing marah ke emosi misalnya. Jujur ada yang mau cerita. Oke, ya ada. Ini kira-kira emosi apa sih yang paling sering kalian rasakan? Emosi apa yang sering kalian rasakan? Apa? Marah, oke, marah. Ini emosi apa no? Yang paling rasakan no? Apa emosi? Emosi marah. Oke, apa beda? Marah-marah. Oke. Selain marah-marah, udah. Senang. Apakah emosi itu hanya berkaitan dengan marah-marah saja? Ya, berkaitan dengan perasaan. Oke, di sini ini ya. Nah, istilah dalam emosi itu adalah ada istilah efek tentang perasaan, contoh perasaan. Oke. Tentang perasaan yang mendalam. Atau efek, kemudian mood, perasaan yang kurang mendalam. Moodnya pengen makan bakso misalnya, pengen makan bakso hanya itu tak. Ya. Jadi kalau seperti itu, apa yang dimaksud dengan emosi? Halo. Emosi adalah luapan perasaan yang kompleks, subjektif dan singkat berupa reaksi psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap sesuatu rangsangan atau peristiwa. Ya, itu biasanya kita kalau misalnya baru ada misalnya apa ya tadi cerita lah kemudian isi ketinggalan baik kita kan jawabannya bingung gugup dan sebagainya kan itu ini adalah merupakan pantulan dari emosi kita. Emosi itu kan pantulannya macam-macam. Refleksi kita kan macam-macam ke orang sekitar, ke benda sekitar misalnya. Itu ada berbeda-beda. Kemudian ini ada lagi tadi. Halo. Halo. Hey, siapa kita? Siti. Halo, ulangi lagi. Siapa kita? Siti.
16 berkreasi, berkolaborasi, religi, seni. Ulangi lagi, SMA Negeri 16 berkreasi, berkolaborasi, religi, seni. Ya pinter nak novel langsung gini. Kalau nari ya kan, majas nanti. Nah apa? Besok pas dia tinggal minggu depan tuh, kau tampil aja, tidak apa-apa, nanti tidak apa-apa. Oke, tadi emosi ini adalah terkait dengan suasana hati ya. Emosi ini tadi kan disebutkan sebagai beragam perasaan yang dialami oleh orang. Efek dapat dialami dalam bentuk emosi atau suasana hati. Efeknya, emosi itu suasana hati. Terus lagi bedanya emosi sama suasana hati di sini. Ini emosi ini disebabkan oleh kejadian spesifik. Spesifik misalnya kita lewat di uang. Kita lewat di uang biasanya kan ada langsung ada yang wah asap ini melewat titik dan sebagainya. Itu. Nah, tapi kalau suasana hati penyebabnya sering kali umum dan tidak jelas. Biasanya kalian pernah merasakan enggak? Ketika akan melakukan sesuatu, tapi bingung mulai dari mana dan bagaimana. Pernah ada yang merasakan seperti itu? Pernah. Saya tuh kemarin juga sama dengan Bu Iro. Aku kok bingung ya. Kemarin saya Bu Iro dirapikan itu. Saya tuh bingung banget saya mau apa ya, sampai bingung banget. Karena apa? Harusnya tag video kemarin, ya tag video kemarin, tapi baru terlaksana hari ini. Ini kan gambarnya tidak jelas. Tapi karena saya tuh sudah pengelolaan emosinya alhamdulillah sudah lumayan baik, akhirnya bisa mengatasi itu. Ya. Ini kemudian jadi lebih tepat dalam durasi detik. Biasanya emosi kan timbul emosi itu timbulnya satu, tapi kalau perasaan biasanya jangka lama. Contoh lah kehilangan sesuatu lah, emosi saatnya kan semuanya kan gitu. Biasanya kan ada yang asam, ada yang sebagainya ya. Terus tapi kalau terbawa perasaan biasanya lama sekali. Ini kemudian bersifat spesifik banyak emosi-emosi spesifik seperti kemarahan, rasa takut, jijik. Takut, jijik itu kan hanya sesaat. Tetapi kalau suasana hati ini berakhirnya lebih lama. Tadi saya sampaikan lebih umum. Ada dua dimensi efek dan emosi yang positif dan negatif yang terjadi berbagai emosi spesifik. Kemudian biasanya disertai oleh ekspresi wajah yang jelas. Biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Contoh begini, misalnya kalian sendiri diam di pojokan misalnya, ya. Ini kalau bisa dilihat dari mini wajahnya, ini biasanya kan kelihatan ini sepi, murung dan sebagainya ada. Tapi kalau yang suasana hati ini langsung dilihat dari ekspresi wajah. Contohnya misalnya marah kalau marah di sini. Nah. Ini ya, ini biasanya ini adalah emosi kita yang kita tunjukkan sehari-hari. Ini adalah wajah yang ngapain? Wajah biasa aja. Gitu dari sini. Biasa, terang. Seperti wajah-wajah kalian ini wajah-wajahnya terang. Ya. Terus kalau ini terkejut biasanya kan langsung tapi jalan gitu ya. Ini kemudian ini
bahagia, senang, hari ini wajah senang. Kalau ini takut, ini marah. Saya ini bedanya antara ekspresi wajah takut, wajah gemes itu biasanya bedanya gimana? Kalau takut biasanya agak begini, saya menutupi mata ya, ada ke dada, ke wajah ya. Tapi kalau ekspresi apa sih ini marah biasanya sambil diimbangi dengan gerakan fisik yang lain, contoh tangan. Ya, contoh tangan misalnya main HP pas game kalah misalnya langsung dijual tos dia gitu atau nebula apa atau apa. Ada yang kayak gitu. Di video itu banyak kan kayak gitu. Oke. Tapi di sini ada yang ditanyakan tentang emosi. Ya. Pengertian emosi paham ya, berarti ya emosi adalah apa tadi? Betul, luapan perasaan, ya, luapan perasaan. Ini sudah. Ya, ini kalau emosi ini bersifat berorientasi tindakan biasanya. Kalau emosi biasanya spontan ya. Biasanya spontan tuh kalau tindakan, kalau rokok langsung plak atau apa begitu biasanya ya. Tapi kalau suasana hati, kognitif itu dengan perasaan perasaan sedih atau perasaan gembira atau perasaan apa. Oke. Ini kenapa Pak Yanto memberikan tentang pengelolaan emosi? Ini tujuannya adalah supaya kalian menyadari diri kalian. Sopo sing rasa sadar ora awake dhewe. Jantri. Menyadari diri ora, iki rezeki barang iki. Sopo sing menyadari ora awake dhewe. Iya, tidak kelihatan dari depan ya, dari belakang ya. Ini menyadari diri nanti tak sampaikan. Ini menyadari diri, terus bisa mengelola diri. Sampai yang selama ini kalau emosi langsung dikeluarkan. Ada? Ada? Tidak ada apa? Terus selanjutnya adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi jangan sekali-kali ketika kalian emosi langsung bertindak, nanti membuat keputusan yang tidak tepat. Kemudian terampil berpikir. Di sini ada sendiri loh. Oh, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, terus malu, khawatir. Ada yang malu. Tapi semua orang ada malunya ya. Kemudian saya tahu cara untuk menenangkan diri saya saat malam, takut, dan khawatir. Ini adalah mengelola diri kalian. Kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Jadi keputusanmu ketika emosi itu, ini dampaknya pada diri kalian dengan orang lain. Silakan. Dari dia ya. Oke. Ini kemudian tampil berrelasi itu apa kan? Menjalin pertemanan. Jadi mungkin nggak bisa mengelola diri, ya bisa mengelola diri. Ini kontrolnya akeh. Benar, temennya banyak. Masalahnya apa? Orang itu cenderung supel, ya orangnya cenderung supel. Kemudian peduli sosial. Apakah dari satu kelas ini ada yang merasakan tidak peduli terhadap lingkungannya, orang-orang sekitar? Ada yang punya watak seperti itu? Tidak ada, semoga aja tidak ada. Ya. Ini kalian adalah makhluk sosial, ini sangat pantas untuk berinteraksi dengan orang lain.
lain dengan lingkungan sekitar. Kemudian, berarti ini caranya, ini cara pengendalian lingkungannya seperti ini. Ini dengan rumus tanya. Halo, hai, siapa kita? Sudah lupa jadi ngantuk. Oke. Kenapa? Nanti MBG-nya sebentar lagi. MBG sekarang kalau Jumat sampai Sabtu tuh diberi jatah untuk besok paginya satu. Mulai kemarin kelihatannya MBG itu diberikan 6 hari sampai Sabtu. Jadi hari Sabtu diberikan pada hari seperti kemarin. Kemarin itu ada bekal untuk hari besoknya kan, ada bekalan itu, mulai gitu. Ya berbahagialah kalian bisa merasakan programnya dari pemerintah yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa mengangkat kalian lah, ya, bisa mengangkat kalian ke anak-anak yang hebat, anak-anak emas, bukan anak-anak emas. Oke, ini tadi Pak Yanto menyampaikan salah beberapa cara untuk mengelola emosi. Ini diterima. Jadi ketika ada sesuatu biasakan juga ada triknya ini. Tarik nafas dulu, tarik nafas pelan-pelan. Jangan tarik nafas dalam-dalam tidak keluar lagi loh ya. Kira-kira gitu sampai 10. Tarik nafas, ya mulai tarik nafas kira-kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluarkan pelan-pelan. Ini kalau mulai lagi coba ya, mulai nih. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluarkan pelan-pelan. Ya, ketika kalian emosi, tarik nafas dalam-dalam. Salah satu caranya seperti itu. Tarik nafas, kemudian amati. Ya, amati. Kira-kira amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepalamu, apakah marah. Jadi ketika emosi itu keluar setelah terima, pokoknya diamati sih, langsung ditindak. Diterima tadi apa? Dengan cara tarik nafas. Diamati, pokoknya diamati dulu. Jangan sampai kalian terpancing atau emosi tadi. Kemudian dinikmati ketika ada apa, dinikmati dulu. Nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang di dalam kendali. Jadi ketika kalian emosi itu duduk, tenang, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kalian emosi. Lanjut, ini yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosi kalian. Yakin kalian akan bisa pegang kendali. Yakini diri kalian. Halo. Adakah dari sekian kalau emosi langsung diluapkan? Ya. Rata-rata biasanya usia seperti kalian itu biasanya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ya. Jadi yakini, kemudian setelah yakin aksi, setelah semua budaya melahirkan tindakan yang bersifat positif. Halo, hai. Jadi ya setelah dia mati yakin dan sebagainya tadi baru tindakan. Ya, baru tindakan. Tindakan bagaimana? Tindakan ini kalau bisa tindakan yang bersifat positif, jangan sampai negatif. Itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dengan trik-trik ini. Halo. Ada yang ditanyakan mudeng apa mubeng? Jelas apa belas? Jelas, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Ini FBG sudah datang sebentar lagi ya. Ini pemilihan pengelolaan emosi. Ya, ini pengelolaan emosi ini ada di negara ini, pilihan pengelolaan emosi. Ada yang namanya
ekspresi diri. Kelihatan ya? Ya, ini ekspresi diri. Kemudian ada lagi bicara dengan teman. Istilahnya curhat lah. Ya, daripada kalian meluapkan emosi, mending curhat sama teman. Terus berdiam diri tadi sambil menarik nafas. Ini tenang diri, berdiam tenangkan diri, berdiam diri. Kemudian gerak. Jadi ini geraknya tapi gerak-gerak yang bukan gerak pecicilan ya, hanya gerak untuk menghindari atau untuk menahan biar tidak emosi. Jadi ini nanti akan saya praktekkan. Nanti saya praktekkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi nanti ketika kalian kalian akan saya beri respon, nanti reaksi kalian bagaimana. Ini pada pertemuan yang selanjutnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah. Ada yang sudah dapat ini kan? Coba kalian keluarkan alat tulis. Keluarkan alat tulis. Ini coba kalian kerjakan. Ya, ini tidak ada benar dan salah. Ayo Rizky duduk, saya sampai Selipit panas Pak. ya. Ini adalah skala pilihan 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 6. Ini untuk mengetahui emosi kalian setelah memahami ini tadi. Setelah memahami ini tadi, apakah kalian nantinya bisa mengaplikasikan? Ini adalah skala 1 sampai 6. Yang 1 sangat tidak sesuai dengan keadaan Anda pada kalian ya. Yang 2 tidak sesuai dengan keadaan. Hanya tidak sesuai gitu saja. Agar tidak sesuai dengan keadaan untuk 4 agak sesuai dengan ini agak sesuai dengan keadaan. Kemudian yang 5 sesuai dengan keadaan. Yang 6 sangat sesuai dengan keadaan kalian. Coba ini pernyataan yang sebelah kiri ya, ini dibaca. Kalau sesuai ya, ini kan tadi ada sesuainya ada 2, ada 3 bahkan. Agak sesuai dan sangat sesuai. Kira-kira sesuai kurang kalian misalnya. Ini terkait dengan tindakan kalian. Dibaca, setelah dibaca disilang. Oke, ya laksanakan. Yang pertama, yang saya menggunakan perasaan negatif dan perasaan positif sebagai sumber ketegangan dalam mengarungi hidup saya. Pokoknya coba itu diisi semua. Nanti setelah diisi, di bawah ini ada penjumlahannya, ada totalannya, ada penjumlahannya di bawah. Oke, yuk kerjakan. Kalau sudah di bawah itu ada tabel untuk Anda. Ini maksudnya 1, 2, 4, 11, 12, 25. Ini adalah pernyataan. Contoh misalnya nomor 1 kalian menjawab berapa? Kalau 2 ditulis di skor ini 2. Terus nomor misalnya 2 skornya berapa? Terus di sini tahan ya. Dan seterusnya. Paham? Ini contoh gini. Ini kan 1. Ini 1. Terus ini jawabnya berapa? 6. Berarti ditulis 6. Ini 6. Terus ini 2 berapa? Tulis di sini. 4 berapa? Tulis di sini. 11, 12, 25. Ini totalnya berapa? Ya, itu ya, paham ya. Berarti lu tambah ya kabeh dong. Hah? Tambah nih. Oh, no. Pak, Benar? Sana nanti ditambah-tambah. Ya, sekali sedikit.
4 tambah 5 9, 13, 17, 21, 27 itu kan. Terus sini Pak. Ya, sini Pak. Ya Pak, masih Pak. Kalau sudah ini diletakkan dulu, ya, diletakkan dulu. Coba halo, coba ke depan semua. Sekarang ke depan semua. Ini saya pikir pertemuan hari ini cukup sekian ya. Coba salah satu ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian pelajari pada pelajaran apa yang kalian peroleh pada pertemuan ini tentang pengelolaan emosi? Ya. Oke, yang sebelah sini. Ayo, pelajaran apa yang mulai apa nih? Kamu mulai pelajaran apa tentang pengelolaan emosi pada siang hari ini? Oke, ya. Ini ya. Ini adalah kesimpulannya di sini. Ya. Pengelolaan emosi adalah keterampilan penting yang melibatkan kemampuan memahami, menerima, dan merespon emosi secara sehat ya. Jadi ini orang negatif, takut ya. Ketika ada emosi harus dipahami, terima, dan direspon secara positif. Pengelolaan emosi bukan menekan atau menghilangkan emosi, baik itu negatif melainkan tentang menyadari apa yang dirasakan. Oke, nanti apa yang dirasakan dan memilih bagaimana kita menekan. Saya ulangi lagi. Ini adalah tentang menyadari apa yang dirasakan dan memilih bagaimana kita akan bertindak berdasarkan perasaan tersebut agar tidak merugikan pada diri sendiri dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan ini adalah sadar merasakan sepenuhnya emosi kalian, ya, emosi kalian dan mengarahkan ke tindakan yang positif. Ya, itu. Yang terakhir, saat merasakan emosi yang kuat, kita punya pilihan aktif untuk merespon, misalnya tenangkan diri, bicara, atau mengatasi masalah daripada bereaksi dengan negatif. Sampai begini ya, sampai seperti ini. Saya kira pertemuan pada siang hari ini cukup ya. Oke. Untuk hal-hal lain tentang pengelolaan emosi dan tataran emosi dan hasil pada pagi siang di hari ini nanti akan saya ceritakan kalian ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semua yang sangat luar biasa. Terima kasih. Siapa kita?